Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Eh, kita seingat saya terakhir di ayat yang ke-118, meskipun sudah kita diskusikan, tetapi kemarin catatan kakinya tidak bit unorganized. Ini ada catatan kaki yang jauh lebih baik mungkin untuk memudahkan saja. Saya akan mengulang lagi sebentar, hanya sekedar untuk memastikan pemikiran kita atau penjelasan kita sama dari ayat yang ke-117 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum qabala wa tuma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ayat ini menjelaskan, kalau kita lihat sekuennya, setelah Allah menceritakan tentang ahlul kitab atau orang Yahudi, dibagi jadi dua kelompok. Ada yang beriman kepada Rasulullah SAW dan kemudian berubah menjadi Muslim seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya, dan ada yang insist tetap dalam kekufurannya, bahkan mereka fasik, melakukan perbuatan-perbuatan yang justru nyakitin kepada umat Islam. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan karakter mereka itu yang sebelumnya sudah digambarkan ya, mereka menyakiti Nabi, mereka akan terus dan seterusnya ya, umat Islam. Ayat 118 kemudian sebagai proteksi dan proteksi terhadap umat Islam yang masih baru itu, kemudian turun ayat ini, yaitu larangan untuk menjadikan bitonah. Ya. Oke, kemarin sudah kita jelaskan, tapi yang pertama ya, kita lihat dulu konteksnya. Jadi ayat ini oleh para mufassir tidak harus kita letakkan pada konteksnya. Konteksnya saat itu adalah masyarakat Madinah masih pada periode formation of new society atau new city state of Madinah. Kita ketahui bersama, masyarakat Madinah itu terdiri dari muhajirin dan ansor. Orang muhajirin tentu saja tidak punya aliansi dengan orang Yahudi yang ada di sana. Sementara orang ansor yang sudah sejak awal mendiami Yasrib, mereka sebenarnya sudah punya aliansi dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Aliansi ini disebabkan oleh banyak hal. Bisa disebabkan karena perkawinan, hubungan misalnya anaknya menikahi dan seterusnya, atau karena memang mereka adalah neighbor di Madinah. Maka hubungannya menjadi sangat kuat. Mereka biasa bercerita tentang hal-hal apapun yang berkenaan dengan bagian private, bagian yang penting buat mereka, karena sudah dianggap sebagai one body. Ya, begitu Islam datang dan kemudian Nabi Muhammad membangun city state, orang-orang Muslim dari kalangan Aus dan Khazraj itu masih saja sebagian itu maintaining their close relationship dan aliansinya dengan orang-orang Yahudi. Padahal kita tahu bersama, ini masyarakat Muslim ini baru saja membuat sebuah city state yang pertama. Dan yang kedua, orang-orang Yahudi itu terbagi menjadi dua model. Satu kelompok yang convert, yang karena itu mungkin oke-oke saja untuk mereka ini menjadi bitonah. Ya. Tetapi mereka yang memilih untuk tidak convert, ya, tetapi Allah menggambarkan hati mereka, kebencian mereka, ketidaksukaan mereka
usaha mereka untuk terus mencaci maki Rasulullah SAW, ini tentu adalah sesuatu yang berbahaya, apalagi kalau kemudian Aus dan Khazraj misalnya still maintaining their close relationship, dan bahkan mereka kalau masih memberikan private information misalnya, important information misalnya, yang berkenaan dengan Islam dan umat dan Nabi Muhammad SAW. Karena boleh jadi informasi-informasi itu akan digunakan untuk melemahkan umat. Nah, kita harus melihat konteksnya itu. Karena itu Allah kemudian dengan kebijaksanaannya menurunkan ayat ini. Agar jangan orang beriman itu menjadikan orang Yahudi sebagai bitonah atau ahlul kitab pada saat itu sebagai bitonah. Karena itu kalau lihat konteksnya, misalnya Imam Mawardi menyatakan ayat ini turun kepada kaum muslimin yang misalnya memberikan informasi yang memiliki kedekatan dengan sebagian orang musyrik dari orang Yahudi. Ya, ada kecintaan di antara mereka, ya, ada musahabah, ya, saling bersahabat. Dulu di zaman jahiliyah memang begitu. Dan mereka masih memaintain itu, sehingga kemudian turun ayat ini. Allah melarang, fanuhu an dzalik. Ya, Allah melarang untuk mereka saling memberikan informasi yang bikin aliansi, musahabah, ya, nggak boleh lagi. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, jadi prinsip dasarnya adalah karena ini digunakan untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Itu ceritanya. Okay. Dari Ibnul Jauzi, nazalat fi qaumin minal mu'minin kanu yusaffuna al-munafiqin. Sama, ayat ini turun kepada beberapa orang mukmin yang terus memberikan persahabatan, close relationship dengan orang-orang munafik, dan mereka yuwasiluna rijalan minal yahud makana baina minal qaraba was-sadaqah wal jiwar wal radha wal hilaf. Dan mereka terus membangun maintain hubungan tersebut dengan orang-orang Yahudi, baik karena kekerabatan, kedekatan, karena tetanggaan, karena saudara sesusuan, karena perjanjian, ikatan perjanjian, dan seluruhnya. Dan Allah kemudian mengatakan fanuhu an mubatanatihim. Allah kemudian melarang mereka untuk melakukan bitonah, ya, memberikan menjadikan mereka sebagai very close allies atau teman, ya, yang sangat dekat. Ya, itu konteksnya. Allah SWT menyatakan di ayat ini, hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bitonah. Jadi kita harus memahami bitonah dulu, karena Quran menggunakan banyak istilah. Ya. Misalnya di ayat yang lain dulu pernah kita bahas, menggunakan kata wali misalnya, ya. Untuk ayat ini Allah menggunakan kata bitonah. Bitonah dari kata batin artinya inside, lawannya zahir artinya outside. Batin artinya perut, ya. Bitun dari kata perut yang berarti lembut, sementara zohrun artinya punggung dan keras, ya. Dari kata ini, sebenarnya kata ini juga diambil dari kata bitonah. Ya. Orang Arab pakaiannya terdiri dari dua, pakaian yang melekat ke kulit, ya, pakaian dalam namanya bitonah. Pakaian yang di luar, ya, bagian yang kedua, ya, jadi yang melekat ke tubuh namanya bitonah. Setelah pakaian yang pertama, kemudian pakaian yang kedua namanya ziharah, ya, namanya ziharah. Jadi ada bitonah, ada ziharah. Itu penggunaannya. Idenya adalah bitonah adalah teman yang posisinya seperti pakaian dalam kita. Dia menempel sama kulit kita. Maksudnya, teman yang kita ungkapin semuanya. Teman yang tahu inside dan outside diri kita. Teman yang tahu bagian yang private dari diri kita. Karena kita sedemikian close dengan dia. Namanya bitonah. Namanya bitonah. Misalnya Al-Quran menggunakan juga dari kata yang sama, ya, di surat Ar-Rahman. Batainuha min istabrak misalnya, ya.
bagian dalam dari sofanya itu terdiri dari sutra yang tebal. Misalnya Al-Quran menggunakan kata batain, dari kata baten, ya, dari kata apa namanya, batin. Idenya adalah itu. Jadi teman yang mengetahui urusan-urusan private, urusan dalam, dan seterusnya. Bayangin sekarang ya, kalau ini masih di stage first formation of the state, apalagi masyarakatnya masih belum kokoh benar, bahaya sekali kalau kita memberikan informasi yang sangat penting kepada orang yang justru memusuhi umat. Karena itu Allah melarang, la taj'alu la tattakhidu bitanatan. Itu bitanah. Karena itu definisinya oleh para ulama ya macam-macam ini ya. Misalnya Imam Az-Zajjaj misalnya ad-dukhala, ya, orang yang di dalam ya, alladzina yastambituna amrahu wa yambasitu ilaihim fulanun bitanatu li fulan ay madakhil lahu, ya, muanis. Teman itu disebut bitanah kalau dia ya tahu bagian dalam kita, ya dia seperti orang yang sudah berada di dalam yang tahu semuanya lah kita, yang kita berlemah lembut dengan dia, ya, dan seterusnya. Itu namanya bitanah, namanya bitanah. Oke, itu yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi yang pertama, kita tidak boleh menjadikan, ya tentu saja sekarang kalau lihat konteksnya, ayat ini harus sekali lagi ya, harus diletakkan pada konteksnya. Ya, jadi hei orang yang beriman, jangan kalian mengambil ya bitonah, ya teman yang sangat dekat, yang kemudian kamu berbagi informasi, urusan-urusan urusan private, urusan yang penting buat urusan tentang Nabi Muhammad, urusan tentang governmentmu, dan seterusnya. Itu maksudnya bitonah, ya, yang akan diberikan min dunikum, dari selain kalian. Kita lihat dulu apa yang maksud dengan min dunikum. Kata min dunikum berbeda para ulama. Yang pertama adalah Yahudi. Ya, saya singkatkan saja ya. Yang kedua adalah orang munafik. Yang ketiga ada menyatakan jami'u asnafil kufar, semua kelompok orang kafir. Ya, jadi kalau kita lihat perbedaan di kalangan para ulama, jadi mulai dari yang spesifik hanya dirujukkan kepada orang Yahudi karena melihat konteks, atau melihat munafik karena mereka sebenarnya juga orang munafik karena di luaran mengaku mukmin, tapi kalau sudah ketemu nanti sama mereka justru menampakkan kebenciannya. Nanti di ayat yang berikutnya Allah jelasin. Dan karena teksnya bersifat umum, ada juga para ulama tafsir yang mengartikan min dunikum itu adalah seluruh orang apapun saja yang penting dia bukan non muslim. Ya, jadi sekali lagi kalau kita lihat teks memang maknanya terbuka karena teksnya adalah min dunikum, dari selain kalian. Jadi bisa include apapun saja. Tapi sekali lagi memaknai Quran tanpa melihat konteks dan asbab nuzulnya tentu adalah sebuah kesalahan. Meskipun kita tidak harus membatasi makna teks yang bersifat umum itu dengan konteks yang bersifat spesifik, tapi konteks harus kita letakkan sebagai cara kita memahami sehingga kita tidak keliru memahami. Oke, secara teks maka ini memang bersifat umum sebenarnya, apalagi ayat ini akan terus hidup dalam kehidupan umat muslim hari ini. Ya, satu berarti kita tidak boleh menjadikan bitonah dengan karakter tadi itu, ya, apalagi kalau itu berkenaan dengan informasi yang berkenaan dengan ummah. Ya, Anda punya teman misalnya orang Kristen, jelasin jeleknya Islamic group misalnya, jelasin dan segala macamnya, itu tentu tidak boleh karena itu bitonah, ya, dan seterusnya. Ya, tentu apa? Padahal mereka makin tahu kejelekan umat Islam dan segala macamnya. Itu yang disebut dengan bitonah min dunikum. Nah, Allah kemudian yang menarik tidak hanya membuat larangan bahwa kita tidak boleh mengambil bitonah kepada non-muslim, tapi bukan non-muslimnya sebenarnya yang menjadi penting untuk kita pikirkan itu. Karena ada 3 alasan ini yang disebutkan oleh Allah SWT. 1 karena al-khobal, 2 karena al-anat, 3 karena al-baghdha, seperti yang sudah kita diskusikan. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini bukan mengajak kita untuk membenci non-muslim sekali lagi,
Tapi 3 karakter ini yang dulu secara kontekstual ada pada ahlul kitab pada saat itu. Jadi sebenarnya rasional saja kalau kita ini sebagai community, ya, atau sebagai political entity, atau sebagai state, atau sebagai apalah community, society misalnya. Tentu saja kita tidak boleh mengambil dari selain kita, ya, bukan member of the society atau siapalah outsider yang memiliki karakter 3 ini untuk kita jadikan pesona. Ya tentu berbahaya sekali, gitu maksudnya. Terlepas apapun agamanya, kan begitu sebenarnya. Jadi sekali lagi fokusnya itu bukan pada min dunikumnya, kalau kita pikir kelarangan ini terjadi, tapi karena Allah kemudian menjelaskan alasannya ini loh, kenapa kamu kok tidak boleh bitona. Karena al-khobal, karena al-anat, karena al-baghdha. Itu maksudnya. Singkatnya kita sudah bahas kemarin. Yang pertama, nanti tinggal dilihat lagi ya catatan ini. Yang pertama adalah al-khobal. Khobal itu singkatnya, ini sudah saya jelaskan, sudah saya lebih mudahkan ya. Misalnya untuk yang dari Fakhrur Razi kayak apa dan segala macam. Singkatnya al-khobal kita ambil saja yang dari Imam Qurtubi. Khobal adalah al-fasad, kerusakan. Waqad yakunu dzalika fil af'ali wal abdani wal uqul. Dan kerusakan ini bisa terjadi pada perbuatan, pada fisik, ya, pada tubuh dan pada akal. Karena itu orang gila juga bisa disebut dengan khobal, ya, khobal. Atau kalau orang terlukai, ya, misalnya kena stab by knife atau apa, itu juga bisa disebut dengan khobal. Jadi kalau orang yang mendapatkan kesakitan, kerusakan, baik menimpa akalnya, atau menimpa tubuh jasadnya, atau menimpa perbuatannya, itu namanya al-khobal. Al-khobal. Ya. Jadi misalnya, man usiba bidamin, au khoblin, au jurhin. Siapa yang ditimpa dengan darah, atau dengan luka, ya, yang mengerusak bagian tubuh, maka khobal disebut fasadul baghdha. Ini kalau luka pada fisik, ya, luka pada fisik. Nah, kenapa mereka kok tidak boleh dijadikan bitonah? Allah SWT menyatakan la ya'lunakum khobalah. Mereka tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah stop. Untuk apa? Untuk memberikan khobalah, ya, untuk bikin fasad kepada umat Islam. Itu poinnya. Baik yang bersifat al-uqul, ya, bikin informasi yang merusak, hoax, bikin apalah penghinaan kepada umat Islam dan segala macamnya. Yang pertama. Yang kedua, atau fisik, nyakitin umat Islam dan segala macamnya, atau perbuatan mereka yang memang merusak terhadap umat Islam. Yaitu namanya khobala yang pertama. La ya'lunakum khobala. Yang pertama. Kenapa? Mereka tidak pernah berhenti. Quran bahkan menggunakan fi'il mudhari'. Dia terus keep doing that thing. Yang pertama. Yang kedua, al-anat. Al-anat itu sama sebenarnya. Al-anat itu ya ta'ab, kepayahan, kesusahan. Itu juga al-anat. Jadi yang kedua, kenapa mereka kok tidak boleh dijadikan bitonah? Karena waddu ma'anittum. Ya, waddu ma'anittum. Mereka itu sangat senang terhadap apa? Ma'anitum, apa saja yang menyusahkan kita. Lawannya kalau Nabi Muhammad digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim, jadi yang kedua ya, waddu ma'anitum. Yang pertama, la ya'lunakum khobala. Mereka tidak henti membuat kemudorotan, kesusahan, kerusakan. Ya. Yang kedua, waddu ma'anitum. Mereka menyukai apa saja, anitum yang nyusahin kita, yang memberatkan kita, yang bikin masyaqqah sama kita. Nah, ini berbeda sekali dengan sifatnya Rasulullah SAW yang digambarkan di surat Taubah. Ya, harisun, yang pertama, azizun alaihi ma anittum, kata Al-Quranul Karim. Ya, terasa berat, terasa sedih, terasa lemah Rasulullah SAW itu. Kalau apa? Kalau melihat ada kesusahan, keberatan, penderitaan di kalangan umat Islam.
Kalau Nabi itu azizun alaihi ma anittum. Kalau mereka waddu, sampai Al-Quran menggambarkan kecintaan mereka itu sudah pada cinta yang sifatnya sampai nampak, ya, manifest sampai waddu, mawaddah. Mereka sangat senang terhadap apa? Apa yang menyusahkan umat Islam. Allah. Terus ngapain sama orang yang punya karakter begini kita jadikan dia bitona? Doesn't make sense. Ya. Jadi yang pertama, mereka terus-menerus ya, layak lunakum khobala, terus mereka senangnya memang membuat kita kesusahan. Ya, ya maknanya ada banyak. Misalnya ada yang menyatakan maknanya adalah suka menyesatkan kita dari agama. Ya, senang mereka kalau kita ini tersesat. Ada juga yang mengartikan masyaqqah al-anat itu kesusahan. Ya, susah, senang kalau ada hal yang tidak kita sukai, kemudorotan yang menimpa kita. Misalnya, apa ini? Mohon maaf ada yang potong kayu kayaknya. Waktu ma'anitum ma yasyukku alaikum. Ya, apa yang memberatkan kita, memecahkan kita, ya, yang bikin kita sengsara dan seterusnya. Itu mereka sangat suka. Itu yang kedua ya. Yang ketiga al-baghdha, karena mereka benci. Ya, al-baghdha dari kata al-bughdu, ya, kebenciannya karena marahnya. Ya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim ay qad dhahara lakum minhumul kadzib wasyatam ya wa mukhalafatu dinikum. Kata Ibnu Abbas maknanya sungguh nampak sekali buat kalian semuanya dari mereka apa? Kedustaannya, ya caci makinya, ya penyelisihan mereka dari agamamu. Itu namanya baghdha, ya. Makanya baghdha. Mereka benci memang, nampak sekali kebencian dari mulut mereka. Ya, jadi itu 3 alasan kenapa kita tidak boleh menjadikan bitona. Jadi tinggal dipikirkan saja, kenapa tidak boleh bitona? Karena 3 tadi itu, sana al-khabal, al-anat, sama al-baghdha. Oke. Selanjutnya kita melihat beberapa riwayat yang menarik untuk kita pikirkan. Ya. Yang pertama saya bacakan di sini dari mana tadi? Ini Abu Musa al-Asy'ari ya, yang kemarin kita diskusikan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu punya sekretaris kalau sekarang ya, yang berasal dari kalangan Nasrani. Bagus sekali tulisannya, laporannya, dikatakanlah kalau sekarang mungkin akuntan. Setelah Abu Musa menghadap ke Umar sebagai Amirul Mukminin saat itu, Umar juga senang dengan hasil laporannya, bagus sekali, bisa kira-kira begitu. Umar bertanya kepada Abu Musa, siapa yang mengerjakan ini? Dia bilang, sekretarisku, katakanlah. Ya, suruh ke sini dia, masuk ke dalam masjid sini. Abu Musa al-Asy'ari menyatakan, tidak bisa. Dia junub, enggak, dia Nasrani. Umar kemudian menyatakan, la tudnihim waqad aqsahumullah wala tukrimhum waqad ahanahum. Jangan muliakan dia karena Allah menghinakan mereka. Jangan kasih amanah mereka karena mereka ini Allah telah mengkhianati dan seterusnya ya. Jangan kasih kehormatan dia. Ini kalimatnya Umar bin Khattab. Atau kalau kita lihat lagi, la tasta'milu ahlal kitab, kata Umar. Jangan kalian mempekerjakan ahli kitab, fa innahum yastahilluna ar-risha. Ya, karena mereka menghalalkan riswah, ya, bribery, ya. Wasta'inu ala umurikum ala ra'iyatikum billadzina yashawna billah. Kamu itu ya nyarilah orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan kalian sendiri, jangan dari kalangan non-muslim. Ngurusin urusan yang serius seperti akuntansi negara dan segala macamnya. Bahkan ketika Umar dikasih tahu inna hauna rajulan min nasara al-Hirah
La ahada, kata dia ada orang Nasrani yang jago sekali. Tidak ada orang yang lebih hebat dalam menulis dan segala macam dibanding dia. Ya, afala yaktubu angka, maka engkau akan angkat dia, ngambil dia. Kata Umar, la bitonata min dunil mu'min. Aku tidak mau menjadikan dia sebagai bitona. Kata Umar, menjadikan non-muslim dapat pekerjaan yang ngurusin urusan serius dalam pemerintahannya, seperti saya tidak tahu lah, seperti apalah, sekretari atau apalah yang sangat penting, tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki perbedaan faith atau perbedaan ideologi. Ya, la yajuju istiqtabu ahli dhimmah wala ghairu dzalika min tasarrufati bil bai' wasyira' ila akhirih. Tidak boleh kalau menurut Imam. Ya, oke. Jadi dua kisah ini adalah kita S2 ini aja lah sebagai bahan kita diskusi. Bagaimana kita meletakkan cara pandang kita terhadap non-muslim. Ya. Satu sisi kita mendapati hadis-hadis ahlu dhimmah yang kata Rasulullah SAW, siapa yang menyakiti ahlu dhimmah, yaitu non-muslim yang hidup di negara muslim, ya, tetapi dia tidak hendak menyakiti umat Islam, hidup damai dengan itu. Kata Nabi, kalau you nyakitin, itu sama dengan nyakiti Rasulullah SAW. Dan Rasul siap mendeklar perang terhadap mereka, dan seterusnya. Nah, ini harus kita letakkan. Ajaran agama kita terhadap non-muslim, itu sekian banyak ayat dan dalil, ya, yang nunjukin kita harus empati, kita harus segala macam lah, semua kebaikan yang harus kita lakukan sebagai bagian dari interaksi kita kepada people of the book, kepada semuanya lah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk bitonah, nah ini yang menjadi perbedaan. Hatta Imam Qurtubi masih memilih dalam urusan-urusan yang penting kenegaraan, ya, yang menyangkut urusan kalau misalnya negara ini didirikan atas dasar keyakinan keagamaan, ya, misalnya ada ideologi agamanya di dalamnya, tentu urusan-urusan yang penting yang menyangkut urusan keumatan umat Islam tidak boleh diserahkan kepada non-muslim. Ya, sebenarnya ini wajar-wajar saja, misalnya kayak pemerintahan komunis atau pemerintahannya lah komunis di China misalnya, atau di mana lah, untuk yang spesifik karena itu berkenaan dengan keumatan komunis, tentu tidak boleh diserahkan kepada yang selain orang yang memiliki ideologi komunis misalnya, dan seterusnya. Jadi ini bukan persoalan kita rasis, being rasis atau enggak. Ya, ini karena satu, kita menolak mudorot, hadirnya mudorot, dan menghasilkan manfaat yang lebih banyak buat community. Sebenarnya itu poinnya, ya. Jadi jangan dikaitkan dengan umat Islam berarti tidak boleh punya hubungan yang baik dengan non-muslim, bukan itu poinnya, ya. Karena mereka memiliki 3 karakter yang tadi itu, ya, yaitu al-khabal, al-anat, sama al-baghdha. Ya. Saya tidak berpanjang ke sana, kemarin sudah agak cukup sebenarnya. Oke, saya lanjutkan saja sedikit lagi setelah al-baghdha. Ini tidak usah sudah. Oke. Selanjutnya satu ayat lagi sebagai tambahan kenapa kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai bitonah. Kata Allah di ayat yang ke-119, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Jadi alasan yang berikutnya, alasan yang keempat, ini ditambah, ya. Ha antum, beginilah kalian, ulai tuhibbunahum. Kamu itu menyukai mereka. Ini yang pertama, umat Islam. Tetapi mereka tidak menyukai kalian. Inilah alasan yang kedua. Yang keempat, kenapa kita tidak boleh. Kata Allah SWT, kamu mencintai mereka dan mereka tidak menyukai kamu. Apa maksudnya ini? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, saya ambil dari tafsir Razi, ya. Yang pertama, mereka kamu menghendaki keislaman kepada mereka. Kenapa kamu cinta mereka? Karena kamu berdakwah. Karena kamu menginginkan mereka masuk ke dalam Islam. Karena itu kamu mencintai mereka.
Dan mereka tidak mencintai kamu. Kenapa? Karena mereka menginginkan kekal di dalam kekufuran. Ya, dan mereka tidak mau masuk Islam. Jadi tidak ketemu. Yuhibbunahum wala yuhibbunakum. Mana yang kedua? Kalian mencintai maksudnya karena ada hubungan kalian dengan mereka, yaitu hubungan persaudaraan karena satu susuan dulu, ar-roto'ah. Atau karena persaudaraan karena musoharoh, karena perkawinan. Ya. Dan mereka tidak menyukai kalian. Kenapa? Karena kalian telah menjadi muslim. Jadi kalian tetap menyukai mereka karena bagaimanapun ada dari kalangan mereka itu yang merupakan saudara kalian, saudara susuan, dan juga saudara karena pernikahan. Tetapi mereka sudah tidak cinta sama kalian meskipun kalian adalah saudara rodoah atau saudara musoharah. Kenapa? Karena kalian sudah jadi muslim. Oke. Yang ketiga, kamu mencintai mereka karena kamu azharu lakumul iman. Kamu mencintai mereka, karena itu kamu menampakkan bagi mereka iman kalian. Dan mereka enggak mencintai kalian. Kenapa? Karena kekufuran telah tertanam kuat di dalam batin mereka. Oke. Yang keempat adalah Ar-Rabi'. Yang keempat, kamu mencintai mereka tuhibbunahum bimakna annakum la turiduna. Ya, kamu itu enggak suka ilqa'ahum fil afati wal mihan. Kamu sukanya mereka itu tidak jatuh ke dalam kesusahan, ujian, dan segala macamnya. Sementara mereka tidak menyukai kalian dan mereka menghendaki kalian itu berada dalam kesusahan justru. Tuhibbunahum bisababi annahum yuthiruna lakum mahabbat rasul. Ya, kamu mencintai mereka dengan menampakkan kepada mereka kecintaan kalian kepada Rasul, kecintaan kepada orang yang mencintai Islam, mencintai Nabi, mencintai Allah. Sementara mereka tidak suka itu. Ya, justru mereka tidak suka kepada orang yang mencintai Nabi. Itu menunjukkan bencinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud tuhibbunahum terakhir adalah kalian berinteraksi dengan mereka. Ya, dan memberikan informasi, menunjukkan rahasia-rahasia dari urusan-urusan agama kalian. Namanya tuhibbunahum. Padahal mereka la yuhibbunakum la yaf'aluna misla dzalika bikum. Mereka tidak melakukan hal yang sama dengan kalian. Jadi enggak sama. Ya, mereka kamu kalau jadikan mereka bitona bahaya sekali. Wong karakternya ini yang tahu siapa? Allah SWT, karena Allah mereveal hati mereka, menunjukkan hatinya orang-orang ahlu kitab pada saat itu. Kata Allah, kamu mencintai mereka, tapi mereka tidak mencintai kamu. Karena itu jangan jadikan mereka bitona. Ini ayat yang memberikan kabar gembira sebenarnya karena dikasih tahu oleh Allah SWT. Yang kedua, yang kelima, kenapa kita tidak bisa jadikan bitona? Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Karena kamu itu beriman kepada kitab semuanya. Ya, ini nanti ada dua pendapat. Yang pertama, kitab di sini maknanya Al-Qur'an, seluruh isi Al-Qur'an kalian percayai, atau yang kedua, kitab di sini dimaksudkan isim jinis, jadi semua kitab suci dari Allah SWT. Ya, mulai Taurat, Zabur, Injil semuanya. Nah, kalian mengimani semuanya, sementara mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman kepada kitab-kitab itu. Ya, itu karena itu kemudian tidak sama. Nah, untuk karakter yang tidak sama ini ya semestinya tidak usah lah. Ya, jangan jadikan mereka sebagai bitona. Itu sebab yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Yang keenam terakhir, kenapa tidak bisa dijadikan bitona? Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid. Itu yang berikutnya ya. Jadi ini yang pertama, tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, alasan yang keempat. Alasan yang kelima, tu'minuna bil kitabi kulli, kamu beriman kepada kitab secara keseluruhan dan mereka enggak. Ya, nomor 5. Nomor 6-nya, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamil minal ghaid.
Jadi ini yang nomor 6. Apabila mereka bertemu dengan kalian, mereka akan berkata amanna, kami beriman. Tapi wa idza khalau, kalau mereka sudah berpaling, menyendiri mereka, khalwat mereka dengan kelompok mereka saja, addu alaikumul anamil. Mereka menggigit ujung jari mereka sebagai bentuk kekecewaan, stres, marah, campur aduk jadi satu, benci, minal ghaid, karena amarah yang amat sangat. Kenapa? Karena mereka makin melihat kebesaran Islam, Islam yang pelan-pelan merangkak makin kuat, kemenangan dengan kemenangan dari kalangan umat Islam di Madinah, makin marah orang Yahudi. Benar. Tapi mau menampakkan amarahnya, mereka takut karena Islam semakin kuat. Sehingga apa yang bisa lakukan? Gigit jari dia. Ya gigit jari sebagai tanda kebencian. Ya sama seperti gini, kalau kita ingin dapatin sesuatu, tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Dan kita tidak bisa secara terbuka menunjukkan keinginan kita. Sehingga ngapain? Gigit jari saja. Ya, itu gambaran Al-Quranul Karim. Jadi satu sisi menunjukkan suasana hatinya, satu sisi menunjukkan mereka tidak punya keberanian dan kemampuan. Nah, Allah SWT menunjukkan alasan berikutnya ini. Apabila mereka munafik, kalau bertemu kamu dia bilang beriman. Iman sama Nabi, iman dan seterusnya. Tapi sebenarnya di belakang dia sangat marah. Wa idza khalau addu alaikumul anamil minal ghaid. Qul mutu bi ghaidikum inallaha alimum bidzatis sudur. Bidzatis sudur. Oke. Yang berikutnya adalah wa idza lakukum, ya. Wa idza khala ba'dum bi ba'din atharu syiddatal adawah. Kalau mereka menyendiri, sebagian mereka dengan sebagian yang lain sama-sama mereka, maka mereka menampakkan permusuhan yang amat sangat. Ya, amarah yang sangat-sangat kepada orang mukmin. Ya, sampai amarahnya itu sampai dia menggigit ujung jarinya itu, ujung jarinya. Kama yaf'alu dzalika ahaduna, sebagaimana salah satu di antara kita melakukannya izda istadagha, itu apabila marah kita sudah memuncak atau kesedihan kita sudah sangat besar. Kenapa sedih? Ala fawati matlubi, karena kita gagal, tidak bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Ya. Walamma kathru hadzal fi'li minal ghadban, kalau orang itu ini dilakukan karena amarah, sara dzalika kinayah anil ghadab. Ya. Karena itulah ini gambarannya digambarkan sebagai gambaran dari amarah. Ada juga yang melihat kenapa mereka marah tadi, karena lima ro'au, karena mereka melihat dari apa? Iktilafil mu'minin, kesatuannya orang mukmin, dan ikhtilaf tapi iktilaf. Ya, kesatu paduannya orang mukmin. Wajtima'i kalimatihim, ya, dan kesatuan kalimatnya mereka. Wasolahi dzati bainihim, ya. Makin marah kemudian mereka ini. Nah, Allah kemudian mengakhiri dengan kalimat kul mutu bi ghaidikum. Ya, kul mutu bi ghaidikum. Kata ini yang pertama dimaknai dengan doa. Jadi kalau kita lihat secara letterlekan, katakan Muhammad mutu, matilah kalian semuanya dengan kebencianmu, dengan amarahmu itu. Mati sana dengan amarahmu. Loh, ternyata kok mereka tidak mati. Nah, karena itu ini bukan kalimat perintah dari Allah SWT, ya, tetapi dia doa. Ya, dia seperti cacian, ya, kalau dalam ini doa, ya, mati saja kamu. Doa alaihim bi ayyazdad ghaiduhum hatta yuhlaku bih. Ini doa agar Allah menambahkan amarahnya nanti sampai terus sampai mati dalam keadaan begitu, dan nanti dia hancur. Itu maksudnya. Maka dia mati dalam keadaan amarahnya kepada Allah, amarahnya kepada Rasul, amarahnya kepada orang-orang mukmin. Mutu bi ghaidikum. Mutu bi ghaidikum. Mana yang pertama? Yang kedua ada yang mengartikan ini, amrun lahum bil iqamah al ghaid. Perintah buat mereka agar terus marah saja. Ya, dan marah itu adalah kekufuran. Tapi yang mana yang paling kuat? Yang pertama, dan dia doa. Dia doa. Innallaha alimun bidzadis sudur. Dan sekali lagi ini berkenaan dengan apa sebenarnya? Allah membongkar hatinya orang ahlul kita. Karena sayangnya Allah kepada Rasulullah dan kepada orang mukmin yang baru
membikin city state of Madinah. Karena itu Allah jelasin apa yang bergemuruh di dalam hatinya people of the book. Ya, setelah diungkapin semuanya, maka kemudian Allah ngasih aturan, jangan jadikan mereka bitona, begitu. Ya, jadi ini salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin dengan diperlihatkannya apa yang ada di dalam hatinya musuh-musuh Allah SWT dan Rasulnya. Karena itu ujung ayat ini dinyatakan dengan kalimat Innallaha alimum bidzatis sudur. Kenapa? Karena memang sejak awal tadi menunjukkan apa? Hatinya orang-orang ahli kitab yang menjadi musuh Rasulullah saat itu. Makanya ujungnya sesungguhnya Allah alim, Allah maha mengetahui bidzatis sudur. Apa isinya dzatis sudur itu kata para ulama? Allah mengetahui apa? Khawatir, kekhawatiran, ya, emosinya, semua yang ada dalam hati itu, kerentaknya, ya, keinginan-keinginannya dan segala macamnya. Ya, jadi ma hasala fi qulubikum minal khawatir wal bawa'is was sawarif. Itu innallaha alimum bidzatis sudur. Ini larangannya. Larangan kita menjadikan bitonah, ada hal yang menarik juga, sekedar tambahan meskipun dulu sudah pernah di surah Al-Hijr itu ada yang menarik ya, sama juga. Kalau yang di sini Allah tidak bicara sikap yang harus diambil, yaitu tidak menjadikan bitonah, tapi sikap kepada diri kita sendiri. Ya, ini berbeda memang. Kalau yang di sana itu menjelang perang Uhud sehingga nanti diperangi mereka. Kalau yang di Al-Hijr itu awal-awal Mekah, ya. Sehingga lihat kalau ada orang nyakitin orang Islam, nyakitin kita dan segala macam, termasuk kita sendiri, ya, nanti akan membuat dada kita sesak. Ya. Nah, kita ini kan ingin dada lapang dada atau sarfus sadr. Nah, dari surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99, Allah ngasih resep kepada kita agar kita tidak punya hati yang sempit. Ya. Karena tadi itu caci maki segala macam dari orang yang berada di luar diri kita pada konteks Nabi Muhammad, ya pada ahli kitab, orang munafik dan seterusnya. Ya, nanti dipelajari sendiri, hanya sekedar tambahan. Menurut saya ini juga menarik ya untuk dijadikan renungan. Kalau saya daftarkan di sini apa yang membuat agar kita tidak sempit hati, ya fokus sama apa yang kita lakukan. Asalkan yang kita lakukan itu sudah benar di jalan Allah. Ya, you keep doing what you are doing, yang pertama. Yang kedua, nggak usah terlalu dipedulikan. Orang kritik apa dan segala macam, nyaci maki apa. Itu kalau kita mulai pay attention to that, nanti akan melahirkan dhiqus sadr. Ya, karena itu ignore people of syirik. Yang ketiga, yakini Allah akan bantu kita. Ya, Allah akan mencukupi kita dari orang-orang yang mencaci maki dan segala macam. Allah is enough. Allah is enough. Yang berikutnya adalah kemudian pastikan kita terus mengambil aspek positif dari apapun yang menimpa diri kita. Ya, continue declare the perfection of Allah Subhanahu wa taala. Itu selanjutnya jadi sajidin, dan paling terakhir continue to enslave yourself to your master. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sebagai tambahan dari ayat ini, ya. Jadi yang satu sisi ke dalam kita harus punya mental semacam ini, keluar jangan jadikan dia bitonah, ya, karena tadi berbagai alasan tadi, ya. 1 al-khabal, 2 al-anat, 3 al-baghdha, 4 karena mereka kamu mencintai tapi mereka tidak mencintai kalian. Yang kelima kemudian kamu mengimani semua kitab suci sementara mereka tidak. Ada perbedaan prinsip di sini, ada perbedaan fundamental between Muslim and non-Muslim, karena itu tidak bisa ketemu. Terus berikutnya adalah mereka adalah liar atau paling tidak hipokrit. Kenapa? Karena yang ditampakkan di depan dengan yang ditampakkan di belakang berbeda. Ya, jadi ada kecintaan yang berbeda. Jadi kalau kita sederhanakan sekali lagi, jadi kenapa kok kita tidak boleh menjadikan bitonah, ya? 1 karena al-khabal, 2 karena al-anat, 3 karena al-baghdha, 4 karena perbedaan cinta, ya, al-mahabbah yang berbeda tadi,
Yang kelima karena iman kepada kitab tadi ya, Alkitab, saya ingatkan saja untuk clue-cluenya saja. Yang terakhir adalah karena perbedaan Alkitab tadi, kamu iman sementara mereka tidak beriman, atau ideologinya berbeda kalau di sini ya, keyakinannya berbeda, rujukannya berbeda, referennya berbeda. Ya, kalau kita lihat point of reference-nya berbeda. Kalau mau dilihat, terus yang keenam tadi mereka adalah hipokrit, ya, karena apa yang ditampakkan di dalam dan apa yang di luar itu berbeda. Jadi ini kalau kita simpulkan, kenapa kita tidak boleh ngambil betonah karena ini. Dan ini tentu saja berbahaya buat keberlangsungan kita sebagai ummah atau kita sebagai society, community, dan seterusnya. Kira-kira itu dulu, Kak. Mohon maaf, kayaknya tidak ada pertanyaan untuk hati ini. Insya Allah berikutnya bisa agak lebih baik. Tuesday, so very capek masih. Sampai nanti jam 10 malam, Kak, karena pada Isya masih ada ngaji, itu biasanya sampai jam 10 ya. Alhamdulillah doktor, dengan perkongsian pada pagi ini ayat Ali Imran 117 hingga 119 memberi kita gambaran yang menyeluruh larangan Allah kepada orang-orang yang beriman dari melakukan bitanah. Doktor? Ya. So kiranya semakin jelas apakah prinsipal dan pendetilan larangan Allah dalam melakukan sebuah perhubungan dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Okey. So terima kasih sahabat-sahabat yang bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi doktor tomorrow. Ya. So today tidak ada pertanyaan, Kak Haya. Sorry for that. So InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan. InsyaAllah jika ada pertanyaan silakan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa diskusikan lebih jauh. Thank you, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.